Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita masih bisa di sini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Andia. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan 9 orang, yaitu yang pertama yaitu saya sendiri Muhammad Rifki Andia, yang kedua Nizwa, yang ketiga Sarah, keempat Agni, kelima Amar, keenam Hana, 7 Silsa, 8 Sirki, dan ke-9 Ria. Dan materi yang akan kita presentasikan yaitu tentang Utsman bin Affan. Baiklah, dalam pembahasan materi ini saya akan membahas tentang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Mekah 5 tahun setelah tahun gajah. Ada juga pendapat yang mengatakan beliau lahir di Taif. Usia Utsman bin Affan lebih muda dari Rasulullah SAW. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abi Syam bin Abi Manaf bin Qusay bin Hilab. Nasabnya bertemu Rasulullah SAW pada Abdul Mu'allaf. Pada masa jahiliyah, Utsman bin Affan termasuk manusia terkemuka di kabilahnya. Dia orang terkenal, hartawan, sangat pemalu, halus tutur bahasanya, dan dicintai kaumnya. Utsman bin Affan sama sekali belum pernah bersujud terhadap berhala dan tidak pernah melakukan perbuatan keji. Sebelum masuk Islam pun beliau tidak pernah meminum ham dan sejenisnya. Utsman bin Affan sangat memelihara pandangannya. Ia juga menguasai ilmu yang berkembang di Arab pada masa jahiliyah. Utsman bin Affan menekuni dunia perdagangan yang diwarisi oleh ayahnya, sehingga hartanya dapat berkembang dan menempatkan posisinya dalam daftar tokoh-tokoh Bani Umayyah yang diperhitungkan di suku Quraisy secara keseluruhan. Utsman bin Affan juga sangat dermawan. Ia sering mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Utsman bin Affan termasuk orang as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam atas ajakan Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putrinya yang bernama Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Ketika kaum musyrik Quraisy menyiksa kaum muslimin, Utsman bin Affan dan istrinya berhijrah ke Habasyah dan kembali lagi ke Mekah sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Utsman bin Affan menyaksikan seluruh peristiwa dan perang bersama Rasulullah SAW kecuali perang Badar. Karena saat perang Badar terjadi, beliau sedang merawat Ruqayyah yang akhirnya meninggal seusai perang Badar terjadi. Setelah itu Rasulullah SAW menikah dengan putrinya yang lain bernama Ummu Kulsum. Itu sebabnya Utsman diberi gelar Dzunurain yang artinya memiliki dua cahaya. Utsman bin Affan terkenal sebagai sahabat yang sangat dermawan. Pada peristiwa perang Tabuk, di mana waktu itu umat muslim sangat membutuhkan biaya untuk mencukupi perlengkapan dan kebutuhan berperang, Utsman menyumbangkan 940 unta dan 60 ekor kuda untuk menggenapi jumlah 1000. Utsman juga menyumbangkan 10.000 dinar untuk membiayai pasukan Usra, yaitu pasukan kaum muslimin pada perang Tabuk, yang artinya pasukan dalam kesusahan. Utsman telah banyak menginfakkan hartanya untuk dakwah Islam, termasuk membeli sumur dengan hartanya lalu mendarmakannya kepada kaum muslim. 2. Pengangkatan Utsman bin Affan. Akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab yang diwarnai dengan penikaman yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah, budak dari Mughirah bin Syu'bah. Setelah peristiwa itu, Umar merasa ajalnya semakin dekat, maka ia meminta untuk menunjuk khalifah penggantinya. Metode pemilihan khalifah baru yang digagaskan oleh Umar bin Khattab adalah musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang terbatas. Umar bin Khattab memilih 6 orang sahabat Rasul yang kesemuanya pantas untuk menjadi pemimpin. Umar juga menetapkan cara pemilihan, masanya, jumlah suara yang cukup untuk memilih khalifah, keputusan majelis, cara pemilihan, ketika suara imbang, dan memerintahkan kepada para pasukan untuk mengawasi jalannya pemilihan, mencegah kekacauan dengan cara tidak memperbolehkan orang yang tidak berkepentingan untuk masuk ke majelis,
Majelis ini dikenal dengan Ahlul Halli wal Aqdi. 6 orang sahabat ini terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. Khalifah Umar bin Khattab menggabungkan antara menentukan calon khalifah sebagaimana dilakukan Abu Bakar dan antara tidak menentukan sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW. Umar menentukan 6 orang dan meminta mereka untuk menentukan siapa yang dipilih menjadi khalifah di antara mereka. Setelah bermusyawarah di antara ke-6 sahabat, maka terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah pada hari Senin, tanggal 28 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dan mulai menjalankan tugas kekhalifahannya pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Utsman bin Affan wafat pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah bertepatan dengan 20 Mei 656 Masehi setelah menjadi khalifah selama kurang lebih 12 tahun. Selama kurang lebih 12 tahun masa pemerintahannya, banyak terjadi gejolak internal terutama paruh terakhir masa pemerintahannya. Beberapa hal yang terjadi dan menjadi strategi kepemimpinan Utsman bin Affan: perluasan wilayah. Daerah-daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak terus dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencana secara cermat. Beberapa wilayah berhasil dikuasai meliputi Armenia, Tunisia, Ciprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Al-Quran. Pada masa Utsman terjadi perselisihan mengenai cara baca Al-Quran. Untuk itu Utsman memutuskan untuk menyeragamkan cara baca Al-Quran. Cara baca Al-Quran inilah yang secara resmi dipakai oleh kaum muslimin. Setelah pembukuan selesai, dibuatlah beberapa salinan untuk dikirimkan ke Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basrah, dan Mekah. Satu mushaf disimpan di Madinah dan mushaf-mushaf lain yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Saat itu Utsman mengharuskan seluruh umat muslimin untuk menggunakan Al-Quran hasil salinan yang telah disebarkan tersebut. Sementara mushaf Al-Quran yang dengan cara baca yang lain dibakar. Dengan demikian perselisihan dapat dihindari. Demikian dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang menjelaskan tentang Khalifah Utsman bin Affan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.